Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya Fikri Afrizal Murtandi, anggota dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Return on Asset, Debt to Asset Ratio, dan Current Ratio terhadap harga saham perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pasar modal sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan sekaligus sarana investasi bagi masyarakat. Kami memilih sektor makanan dan minuman karena sektor ini termasuk sektor yang relatif defensif. Produk makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok sehingga permintaannya cenderung stabil meskipun terjadi ketidakpastian ekonomi. Namun, meskipun sektor ini relatif defensif, harga saham perusahaan tetap mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, investor membutuhkan analisis fundamental untuk melihat kondisi keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Kami memilih periode tahun 2021 sampai dengan 2024 karena merupakan periode pemulihan setelah pandemi yang juga diwarnai oleh inflasi global, perubahan harga bahan baku, dan pemulihan ekonomi. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah. Pertama, apakah return on assets atau ROA berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedua, apakah debt to asset ratio atau DAR berpengaruh terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah current ratio atau CR berpengaruh terhadap harga saham? Dan yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap harga saham? Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing ROA, DAR, dan CR terhadap harga saham, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya mengenai analisis fundamental menggunakan rasio keuangan. Bagi investor, hasil penelitian dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Sedangkan bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai profitabilitas, struktur pendanaan, dan likuiditas perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independennya adalah ROA, DAR, dan CR. ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan asetnya. DAR merupakan rasio solvabilitas yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Sedangkan CR merupakan rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Sementara itu, variabel dependennya adalah harga saham. Menurut Jogianto, harga saham ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di pasar bursa pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini, harga saham diukur menggunakan closing price atau harga penutupan saham pada akhir tahun. Harga saham sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal perusahaan, seperti profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, kondisi ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, hingga ekspektasi investor. Selanjutnya, kami melihat beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian. Secara umum, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Namun, hasil untuk CR dan rasio utang seperti DAR atau DER masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan hasil tersebut menjadi salah satu dasar bagi kami untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel ROA, DAR, dan CR pada sektor makanan dan minuman periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa research gap. Pertama, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh ROA, DAR, dan CR terhadap harga saham. Kedua, penelitian terdahulu banyak menggunakan DER sebagai proksi solvabilitas. Sedangkan penelitian kami menggunakan DAR untuk melihat proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Ketiga, kami menggunakan periode tahun 2021 sampai dengan 2024 untuk menggambarkan kondisi pemulihan ekonomi setelah pandemi. Dari kerangka pemikiran tersebut, kami menduga ROA memberikan pengaruh positif, DAR memberikan pengaruh negatif, dan CR memberikan pengaruh positif terhadap harga saham.
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, ROA berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang kedua, DAR berpengaruh negatif terhadap harga saham. Yang ketiga, CR berpengaruh positif terhadap harga saham. Dan yang keempat, ROA, DAR, dan CR secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Hipotesis tersebut disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian kami. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal karena kami ingin menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu gabungan data cross-section dan time series. Cross-section dalam penelitian ini berupa 10 perusahaan sektor makanan dan minuman, sedangkan time series menggunakan periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Dengan demikian diperoleh 40 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan sumber data pasar modal. Pada bagian operasionalisasi variabel, ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. DAR dihitung dengan membandingkan total liabilitas dengan total aset, kemudian dikalikan 100%. CR dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan liabilitas lancar, kemudian dikalikan 100%. Sedangkan harga saham menggunakan closing price pada akhir tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan antara lain, perusahaan telah terdaftar sebelum tahun 2021, tetap tercatat selama periode tahun 2021 sampai dengan 2024, memiliki laporan tahunan yang lengkap dan teraudit, memiliki data keuangan yang dibutuhkan, memiliki data harga saham penutupan, serta tidak mengalami delisting. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian menggunakan 10 perusahaan, sehingga diperoleh 40 observasi. Adapun perusahaan-perusahaan yang menjadi rancangan sampel dalam penelitian ini adalah ADES, CAMP, CK, Clio, DLTA, GUD, ICBP, INDF, MLBI, dan MIOR. Ke-10 perusahaan tersebut digunakan sebagai unit cross-section dalam data panel penelitian. Dalam analisis regresi data panel terdapat 3 model yang digunakan. Yang pertama yaitu Common Effect Model atau CEM yang mengasumsikan bahwa intercept dan slope sama untuk setiap perusahaan dan periode. Kedua, Fixed Effect Model atau FEM yang memungkinkan adanya perbedaan karakteristik atau intercept pada masing-masing perusahaan. Yang ketiga, Random Effect Model atau REM yang menganggap perbedaan karakteristik antar perusahaan bersifat acak dan masuk ke dalam komponen error. Nantinya model yang paling sesuai akan dipilih berdasarkan pengujian model regresi data panel. Selanjutnya, penelitian menggunakan regresi data panel untuk melihat pengaruh ROA, DAR, dan CR terhadap harga saham, baik secara parsial maupun secara simultan. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas digunakan untuk melihat distribusi residual. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat hubungan antar variabel independen. Uji heteroskedasitas untuk melihat ketidaksamaan varians residual. Sedangkan uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi pada residual. Untuk menguji hipotesis, penelitian menggunakan uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap harga saham. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka pengaruhnya dinyatakan signifikan. Sedangkan uji F digunakan untuk mengetahui apakah ROA, DAR, dan CR bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Selain itu, digunakan adjusted R-square untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi perubahan harga saham. Demikian pemaparan materi proposal penelitian kelompok kami mengenai pengaruh ROA, DAR, dan CR terhadap harga saham perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.